Apa judulnya Bapak Ibu? Berkata-kata dalam bahasa roh. Coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ketika orang berbahasa roh, itu tidak ada manfaatnya bagi jemaat. Malah kebingungan Bapak Ibu. Tapi ada manfaatnya bagi diri kita. Manfaatnya adalah bahasa roh itu membangun diri kita. Kita menjadi sehat, kita menjadi berhasil, kita menjadi sukses. Dan ketika kita sudah terbangun, maka saudara siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara hanya bisa ketika saudara sudah mengalami dulu kebangunan rohani. Orang yang diberkati yang bisa memberkati. Hanya orang di atas, seperti saya di atas ini, bisa menarik orang yang di bawah naik ke atas. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, saudara berbahasa roh itu membangun diri saudara, dan itu menjadi bekal untuk saudara siap membangun orang lain. Kenapa kita bisa terbangun? Karena ketika kita berbicara itu, roh mengalir, air menarik, sungai mengalir, dan air itu adalah air hidup. Maka dipastikan saudara hidup, dan hidup saudara bisa berkelimpahan. Pada perjanjian lama dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8, ketika kita memperkatakan hukum Taurat, maka kita akan berhasil, maka kita akan beruntung. Apapun yang kita lakukan, sukses. Itu perjanjian lama, itu pelayanan dari hukum Taurat. Tetapi bagi kita hari ini, yang saudara perkatakan itulah bahasa roh tadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena pelayanan kita hari ini bukan lagi pelayanan hukum Taurat, tapi pelayanan roh. Dan itu yang membuat saudara hari ini bisa berhasil, beruntung, yang saudara kerjakan apapun menjadi sukses. Coba kita lihat ayatnya, 2 Korintus 3 ayat 7-8. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, inilah pelayanan perjanjian baru, pelayanan roh. Ini pelayanan yang lebih mulia, lebih berkuasa, roh. Dan kapan itu dimulai? Pada saat Pentakosta terjadi. Sudah turun, sekarang sudah terjadi. Berapa Ibu ya? Coba ditampilkan ayat 7-nya tadi, versi bahasa Inggris. Ministry of death. Itu bukan kata saya, itu kata ayat. Tapi Alkitab bahasa Inggris. Berapa Ibu? Jadi karena itulah orang yang dalam Taurat pasti mengalami kematian itu. Karena ministry of death. Tapi nggak tahu gimana banyak orang Kristen ngotot hidup Taurat. Padahal itu membawa kematian, pelayanan kematian itu. Dan hari ini kita adalah pelayanan dalam roh. Nah, di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, kalau kita memperkatakan hukum Taurat siang dan malam, maka kita akan beruntung. Perjalanan kita berhasil Bapak Ibu. Dan itu perjalanan lama. Sekarang bukan lagi pelayanan hukum Taurat, tapi pelayanan roh. Maka setiap kali kita perkatakan roh, itulah bahasa roh Bapak Ibu, maka saudara menjadi beruntung. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini perjanjian lama, memperkatakan hukum Taurat karena pelayanannya berdasarkan hukum Taurat. Tapi hari ini saudara tidak lagi hidup dalam pelayanan hukum Taurat, tapi pelayanan roh. Maka saudara perkatakan roh, itulah bahasa roh. Maka kita akan bertindak hati-hati dan perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika kita pada saat Pentakosta, itu seluruh orang itu tidak bekerja. Karena apa? Ada pertemuan kudus dan tidak boleh bekerja. Nah, karena itulah dulu Bapak Ibu disebut hari kudus. Bahasa Inggrisnya apa? Holy Day. Nah, karena hari kudus ini orang tidak bekerja, lalu inilah kemudian diambil oleh bahasa Inggris menjadi holiday, hari libur. Jadi asal katanya dari situ. Jadi holiday, hari kudus, orang nggak boleh kerja, orang libur. Lalu itulah kemudian diadopsi, dipakai menjadi bahasa Inggris holiday. Itulah hari libur. Nah, pada saat Pentakosta itu adalah holiday, hari kudus, hari libur. Maka ketika turunnya Roh Kudus tadi membuat orang istirahat. Jadi bukan bekerja, Bapak, istirahat. Istirahat pada apa? Itulah istirahat pada Yesus. Ya, karena itulah Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bukan, aku akan memberikan rest, istirahat kepadamu. Jadi setiap kita hari ini bisa lepas dari letih lesu dan beban berat kalau kita istirahat di bawah kaki salib Yesus. Banyak orang Kristen mengalami letih lesu dan beban berat. Kenapa? Karena mereka masih mengerjakan apa yang Yesus telah selesaikan. Mereka masih mengerjakan apa yang Yesus telah bayar. Jadi Yesus sebenarnya sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Karena itulah berkata, sudah selesai. Ayat berkata, sudah lunas dibayar. Tapi apa
Setelah itu yang terjadi, orang Kristen masih mengerjakan apa yang telah Yesus kerjakan, apa yang Yesus telah selesaikan, dan apa yang Yesus telah bayar lunas. Padahal sebenarnya kehidupan orang Kristen, kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang istirahat. Ya, istirahat pada apa? Karya salib Yesus selesai ini. Jadi bagian kita bukan lagi mengerjakan, bagian kita bukan lagi untuk membayar, tapi bagian kita untuk percaya bahwa ini telah selesai, ini telah lunas dibayar oleh Yesus. Jadi kalau segala sesuatu sudah selesai, segala sesuatu sudah lunas dibayar, jangan lagi dibayar. Ambil contoh, saya ambil contoh ya. Misalkan saudara lagi makan di restoran, setelah selesai makan, pasti saudara harus bayar. Nggak tahu ya di restoran yang sama, agak di pojokan ada pendeta Hari. Saya lihat saudara makan banyak dulu. Tapi saya kemudian berkata kepada kasir, Mbak, minta bilnya yang itu meja jemaat menteng itu. Lalu kenapa? Saya bayar. Nah, ketika saya sudah membayar tagihan makanan saudara perlu bayar lagi? Tidak. Lalu bagian saudara ngapain? Percaya bahwa saya sudah membayar. Kalau saudara tidak percaya, yang bener Pak Hari tumben bayarin orang om. Kalau saudara tidak percaya demikian, malah tumben-tumbenin saya Bapak Ibu, ya, tumben dibayarin, ya. Maka saudara pasti harus membayar sendiri. Tapi kalau saudara percaya, maka saudara tidak perlu membayar. Sekedar percaya saja, oh terima kasih Pak Hari telah membayar. Hal yang sama juga dengan kita secara kerohanian. Yesus telah membayar hutang dosa kita, Yesus telah membayar segala kutuk kita, Yesus telah membayar segalanya. Maka saudara tidak perlu lagi bayar. Bagian kita untuk percaya bahwa Yesus telah membayarnya. Iya, bagian kita percaya bahwa Yesus telah membayarnya. Dan Yesus telah menyelesaikan. Percaya bahwa telah selesai. Amin. Jangan lagi ngerjakan apa yang telah selesai, apa yang telah lunas. Itu sama dengan seperti tadi. Udah saya traktir, sekarang masih bayar lagi. Hari bodoh namanya. Lu udah dibayar kok dibayar lagi. Double. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Mari hari ini orang Kristen harus percaya bahwa Yesus telah membayar seluruhnya, bahwa Yesus telah menyelesaikan semuanya. Bagian kita hari ini untuk percaya bahwa Yesus telah menyelesaikan dan membayar semuanya. Bagian kita hari ini untuk percaya dan mengucap syukur. Sama seperti saya juga. Ketika saya sudah bayar saudara, ya sekedar berkata terima kasih Pak Pendeta, itu sudah cukup. Nah, itulah ucapan kita syukur kepada Tuhan. Benar, telah menyelesaikan semuanya, telah membayar seluruhnya. Bagian kita hari ini untuk percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cara itulah orang Kristen bukan lagi menyelesaikan, bukan lagi membayar. Nggak ada urusan, sudah selesai. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Sungai Roh Kudus. Ya, Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Alirannya saudara garis bawah ya Bapak Ibu. Nanti bahasa Inggrisnya bukan aliran, sungai-sungai. Itu pasti besar. Kalau kecil sungainya apa? Kali Bapak Ibu. Udah ya. Kalau ini gede, ini sungai ini. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sudah dimuliakan belum Yesus? Sudah. Roh Kudus sudah datang? Sudah. Dan itulah yang akan sebentar lagi kita peringati. Setelah kenaikan, 10 hari kemudian Pentakosta. Jadi kenaikan Tuhan Yesus dulu kan? Nah, dikatakan tadi Bapak Ibu bahwa ada aliran-aliran air hidup. Kalau dalam bahasa Inggris adalah sungai-sungai air hidup. Bukan satu sungai, banyak. Coba ditampilkan bahasa Inggrisnya, Yohanes 7 ayat 38-nya. Apa tulisannya Bapak Ibu? Rivers of living water. Rivers itu jamak, pakai S. Berarti sungai-sungai, bukan hanya satu, sungai-sungai. Itulah sebabnya ketika kita percaya kepada Yesus, pastinya kita hidup karena air hidup. Dan pastinya berkelimpah karena banjir sungai. Kalau ini banjir yang enak ini, banjir berkat soalnya. Kalau banjir air, repot urusan. Ini sungai-sungai itu banyak tuh Bapak Ibu. Rivers kan, jamak kan? Iya. Berapa banyak Pak? 9. Karena ini berbicara Roh Kudus, sungai Roh Kudus. Dan Roh Kudus punya 9 karunia. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mengizinkan Roh Kudus bekerja, 9 karunia bisa kita alami dalam kehidupan kita. Karena sungai Roh Kudus kita dapatkan ada 9 karunia. Dan lewat 9 inilah menghasilkan apa? 9 buah roh. Jadi itu karunia dan buah roh itu berpasangan. Karena itulah Roh Kudus digambarkan burung merpati, sayap kiri, sayap kanan. Karena itu kalau saudara ingin, idealnya 9-9-nya kita dapatkan Bapak Ibu. Itu mantap punya urusan, berapa Ibu ya? Tapi kadang-kadang orang nggak semuanya dapat. Lalu saudara ingin tahu, bagaimana Pak saya tahu saya punya karunia apa? Atau saya punya buah roh apa? Nah ini dia. Saudara bisa memperpasangkan 9 karunia dengan 9 buah roh. Jadi misalkan ada 9 sebelah kiri, saudara lihat di Korintus. Lalu di dalam Galatia, ya Galatia Bapak Ibu, saudara lihat Galatia 5, itu ada 9 buah roh, 9. Nah, karunia 1 berpasangan dengan buah roh 1. Karunia kedua berpasangan dengan buah yang kedua.
Karunia ketiga berupa pasangan. Jadi saudara bisa lihat mana yang saudara punya. Jadi itu berupa pasangan ada 9. Jadi 9 itulah sungai-sungai air hidup kita. Dan ketika saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bisa 9 yang saudara dapatkan. Dan itulah sangat powerful di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bagian kita hari ini adalah istirahat di dalam Yesus, anyut dalam sungai air Kudus. Ya, bagian kita bukan lagi mengerjakan, udah selesai. Tapi Pak, kenapa Pak banyak orang Kristen tidak mengalami sungai-sungai ini Pak? Mereka masih sakit-sakitan, mereka masih bangkrut, sering gagal gitu. Karena mereka tidak hanyut dalam air sungai Roh Kudus, tapi mereka masih mengerjakan semuanya sendiri. Kenapa Pak? Karena mereka masih hidup dalam hukum Taurat. Ketika saudara masih hidup dalam hukum Taurat, saudara yang mengerjakan sendiri semuanya, bukan Roh Kudus. Saudara sendiri yang mengerjakan. Kenapa? Karena hidup dalam hukum Taurat, saudara yang kerja. Coba lihat aja, hukum 1, 2 terus ini. Jangan ada ilah lain, kuduskan hari Sabat, jangan berzina, jangan membunuh. Ini berzina itu kan perbuatan manusia semua. Berapa ya? Mana ada Allah berzina? Berapa Ibu? Karena itulah ketika orang hidup hukum Taurat, ini semua mereka kerjakan. Dan ketika mereka kerjakan semua ini, Roh Kudus tidak punya tempat untuk bekerja di dalam diri saudara. Makanya tidak akan ada aliran sungai air hidup. Karena itulah sering bermasalah. Hari ini izinkan Roh Kudus mengalir. Karena semuanya Yesus telah kerjakan. Bagi kita hari ini istirahat dalam air hidupnya. Maka dipastikan kita mengalami kemenangan, sukses luar biasa dalam kehidupan. Amin Ibu. Nah sejak perjanjian lama sebenarnya sudah dikatakan juga tentang hal itu, bahwa Tuhan memberikan kita istirahat, penyegaran. Sungai itu pasti kita bisa seger. Coba kita lihat Yesaya 28 ayat 11 sampai dengan 12. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat aneh dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang-orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi program Tuhan bagi setiap kita adalah istirahat. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu, mereka menjalani padang gurun, maka Allah menjanjikan bagi mereka tanah Kanaan. Supaya apa mereka dapatkan tanah Kanaan? Supaya disinilah mereka istirahat, disinilah mendapatkan seluruh warisan Allah bagi mereka. Tetapi bagi kita hari ini, kita bukan tanah Kanaan, tapi kerajaan surga. Lalu apa yang terjadi ketika kita bukan lagi tanah Kanaan pada kerajaan surga? Maka kita nanti, ujungnya, kita nanti akan istirahat di sorga. Duduk di sorga. Duduk di tata bersama dengan Tuhan Yesus. Ngapain? Mendapatkan istirahat dan warisan dari Allah. Sama seperti orang Yahudi zaman dulu. Dapatkan warisan itu di tanah Kanaan. Bagi kita hari ini dapatkan warisan di kerajaan surga. Sebenarnya sekarang juga sudah kita dapatkan warisan. Seperti apa? Keselamatan, kesembuhan sudah kita dapatkan. Tapi fullnya nanti di kerajaan surga. Karena itulah kita juga berdoa dalam doa Bapa kami, hidup di bumi seperti di surga. Di surga ada penyakit nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Maka saudara juga sekarang ini saudara menjadi sehat. Kalau sakit ya sembuh. Amin. Sebagaimana surga tidak penyakit, saudara juga hari ini mengalami kesembuhan. Amin. Di surga ada setan nggak Bapak Ibu? Tidak ada setan. Maka di bumi ini juga saudara bebas dari setan. Di surga ada bangkrut nggak? Tidak ada. Maka saudara juga diberkati, sukses. Amin Ibu. Karena apa? Sebagaimana surga, seperti itu juga kita hari ini hidup di bumi. Amin. Jadi sudah kita ngalami, tapi belum full. Nanti fullnya pada saat kita nanti sama-sama terbang ke awan-awan dan kita naik kerajaan surga. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, perlengkapan senjata Allah. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong, helm keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya hanya menyinggung beberapa perlengkapan senjata lah. Totalnya itu ada 6 Bapak Ibu, ada 6. Yang pertama saya singgung adalah tentang apa? Baju jirah kebenaran. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya baju jirah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut penutup dada. Untuk apa? Untuk melindungi dakwaan iblis Bapak Ibu. Banyak kali iblis mendakwa kita.
Kenapa iblis mendakwa kita, Bapak Ibu? Karena kita seringkali berdosa. Jadi iblis mendakwa kita, datang kepada kita. Kalau sebelum Yesus mati dan bangkit, maka iblis di depan Allah mendakwa manusia. Tuh, dia tuh, si Polan, itu orang menteng itu. Ya, dia telah berdosa, dia telah melanggar hukum pertama, dia telah melanggar hukum ketiga, dia telah melanggar hukum ketujuh. Kutukin dia, penyakitan, bangkrut, resesi, menderitalah pokoknya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi dulu sebelum Yesus mati dan bangkit, setan masih di surga mendakwa manusia di depan Allah. Kenapa setan bisa ada di surga, Pak? Tempatnya kan di neraka harusnya, Pak. Karena dia telah berhasil mengalahkan Adam dan Hawa. Dulu Adam di hadapan Allah, Bapak Ibu. Dia dulu berkuasa atas bumi. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka tempatnya Adam dan Hawa ditempati oleh setan. Kuasa yang dulu berkuasa di bumi, maka sekarang dipegang oleh setan. Haleluya, Bapak Ibu. Itu sebelum Yesus mati dan bangkit. Karena itulah iblis bisa menawari Yesus pada saat dicobai. Lihat kerajaan dunia ini, seluruhnya akan aku beri kalau kamu menyembah aku. Bapak Ibu ya, penyembahan ketiga. Haleluya. Setan bisa berkata demikian, kenapa? Karena dia memang berkuasa atas bumi. Sebelumnya siapa yang berkuasa? Adam dan Hawa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, maka setan yang berkuasa. Dan setan juga merebut tempatnya Adam dan Hawa di surga. Dan itu dipakai oleh iblis untuk mendakwa manusia. Kapan gagal? Tuh Bapak, tuh dosa lagi tuh orang. Lihat, tuh gagal lagi. Tuh salah lagi. Tapi ketika Yesus telah mati dan bangkit, maka Yesus membawa darahnya. Itulah yang pertama, kenaikan pertama, Bapak Ibu. Yesus membawa darahnya dan menguduskan seluruh surga dengan darah Yesus yang tertumpah dari kayu salib. Dan lewat dikuduskan inilah, maka tidak lagi tempat bagi setan, bagi iblis di tata Allah, di kerajaan surga. Karena itulah dia dilempar dari surga. Itulah dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 11. Sekarang telah tiba kekuasaan pemerintahan Allah kita yang diurapinya, itu Bapak Ibu, dan telah melemparkan ke bawah si pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam dari Allah. Itulah Bapak Ibu. Itu terjadi, dilemparkan itu pada saat Yesus naik ke surga, membawa darahnya, membasuh seluruh surga, bersih. Iblis tidak punya tempat lagi, dilempar ke bumi. Lalu Pak, apakah dia masih mendakwa? Oh tetap, karena memang karakternya iblis mendakwa. Karena itulah iblis disebut juga setan. Setan itu sebenarnya bahasa Ibrani itu Bapak Ibu. Lengkapnya adalah hasatan. Artinya apa? Pendakwa. Jadi memang kerjanya mendakwa. Kalau bahasa Inggris itu satan. Kalau kita setan. Karena memang karakternya mendakwa, makanya iblis itu disebut setan. Jadi setan itu adalah karakter dari si iblis, karena dia kerjaannya mendakwa. Nah, ketika iblis sudah dilempar ke bawah, ke bumi, maka sesuai dengan karakter dia terus mendakwa, Bapak Ibu. Dan itulah dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8, dia seperti singa, ia mengaum-ngaum, berkeliling mencari orang yang bisa ditelannya. Nah, auman itulah dakwaan dari iblis. Tapi hari ini Roh Kudus yang ada dalam kita menginsafkan kita, mengingatkan kita bahwa kita telah benar. Kita benar bukan karena perbuatan kita benar karena perbuatan Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara tetap benar walaupun sekali-sekali jatuh dosa. Kenapa? Karena saudara benar juga bukan karena perbuatan saudara, tapi saudara benar karena perbuatan Yesus. Itulah sebabnya kapan saja iblis mendakwa saudara atas segala dosa kesalahan saudara, tunjukkan perbuatan Yesus, tunjukkan salib Yesus. Hai iblis, pergi, karena aku benar bukan karena perbuatanku, tapi aku benar karena perbuatan Yesus yang telah membenarkan aku. Itulah sebabnya saudara bisa mengusir iblis yang datang mendakwa saudara seperti singa. Jadi karena itulah saudara bisa berkata, aku memang salah, tapi aku tetap benar karena aku benar bukan karena perbuatanku, tapi semua karena perbuatan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi lewat kesalahan demikian, maka saudara bisa mengusir setan. Kalau saudara tidak sadar bahwa saudara dibenarkan oleh perbuatan Yesus, ketika iblis datang mendakwa, iya aku dosa, aku salah lagi, najis terala, ngok-ngok, saudara kena beneran. Amin, ditelan sama dia. Maksudnya ditelan itu apa? Maksudnya seakan-akan saudara rela untuk sakit, rela untuk bangkrut segala macam. Ketika saudara didakwa oleh setan dan saudara mengakui dosa saudara, dipastikan saudara berkata, aku layak untuk sakit, aku layak untuk bangkrut, aku layak untuk gagal, aku layak mendapatkan yang jelek-jelek dalam kehidupan. Ini saya buktikan ya. Ketika saudara sakit, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Sakit parah loh Bapak Ibu ya. Bukan karena demam pilek, itu sih oke lah itu. Istirahat aja bobo udah bangun segar. Misalkan sakit parah gitu, kanker gitu Bapak Ibu. Apa dalam pikiran saudara? Aku sakit parah ini jangan-jangan ada dosa lagi nih. Wah, kemarin mungkin jinak cabur saya. Wah, kemarin saya ke Surabaya. Ada ke tempat yang akan ditutup itu. Saya baca di koran, saya baca koran. Nah, ketika saudara sakit gini, saudara kemudian berusaha menelusuri, ada dosa tidak ya? Dan ketika sudah ketemu dosa itu, saudara bilang, pantesan aku sakit, ini tuh dosanya. Jadi ketika saudara berdosa, seakan-akan saudara pantas sakit. Ketika juga saudara diopname lah mungkin,
saking parahnya gitu. Teman saudara juga datang ke besuk saudara, pasti juga ngomongannya gitu. Kenapa sih kamu sakit? Biasanya kamu sehat, jangan-jangan ada dosa tersembunyi. Dan ketika ketemu dosa itu, oh pantesan kamu. Nah, langsung seakan-akan pantes gitu loh Bapak Ibu. Iya, Bang Guru juga demikian sama. Karena itulah ketika iblis mendakwa kita dan kita mengiyakan, iya bener aku dosa, bener aku najis, kita layak mendapat penyakit, kita layak dan segala macam. Hari ini sadari, saudara tetap benar karena kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena perbuatan Yesus. Itulah sebabnya kapan saja auman singa iblis datang, tolak dalam nama Yesus. Lihat, perbuatan Yesus inilah kita semuanya dibenarkan Allah. Amin. Nah itulah tadi baju jira kebenaran. Jadi saudara tetap benar. Jadi hati saudara tetap benar. Amin Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah penutup dada. Lanjutkan lagi. Apa lagi alatnya? Perisai iman. Perisai iman dikatakan tadi adalah untuk memadamkan panah api si iblis. Seperti apa sih panah apinya? Panah api itu adalah berbagai kegagalan saudara, berbagai penderitaan saudara. Ketika saudara sakit, itulah panah iblis. Saudara harus punya iman, saudara sembuh. Lewat iman saudara sembuh, disitulah panah iblis tadi, penyakit tadi, saudara bisa sembuhkan. Dan itulah tadi perisai iman untuk menangkal panah api si iblis. Jadi apapun panah api si iblis, apakah penyakit, apa kegagalan, apa masalah, apapun itu, saudara harus punya iman. Benar, maka aku percaya semua ini pasti berlalu. Berikutnya apa? Ketopong atau helm. Itu menutup kepala kita. Maksudnya apa Pak? Supaya pikiran kita hari ini benar mengarah kepada Tuhan. Ya, bahkan juga sebenarnya Yesus bermahkota duri supaya pikiran kita hari ini terpagari dari segala pikiran-pikiran jahat, dari pikiran-pikiran jorok, dari pikiran-pikiran dosa Bapak Ibu. Karena itulah Yesus bermahkota duri supaya kita hari ini bisa bermahkota kemuliaan Allah. Nah, itulah ketopong tadi. Supaya kita hari ini bebas dari segala kutuk-kutuk tadi. Supaya hari ini kita lepas dari kutuk, supaya hari ini kita layak mendapatkan kemenangan dalam kehidupan. Amin Ibu. Lalu kemudian pedang roh, itulah firman Allah dan berdoa di dalam roh. Coba kita lihat Efesus 6 lagi ayat 17 dan 18. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman ini hanya bisa menjadi pedang roh kalau ada Roh Kudus, bisa menjadi rema bagi kita. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, andalkan roh untuk hidup kita bisa kuat dan berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Kita punya pedang roh. Nah, ada satu kisah tentang murid Yesus. Murid Yesus itu ada 12, tapi yang menonjol itu adalah Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu. Yang menonjol. Petrus itu bisa diangkat jadi gembala. Berapa Ibu ya? Gembala pertama itu. Lalu Yohanes itu adalah murid Yesus yang setia di bawah kaki salib Yesus, dan murid Yesus yang tidak mati menderita, satu-satunya Yohanes. Yang lainnya mati menderita. Bahkan Yohanes sempat dinaikkan ke surga. Dan catatannya adalah itulah kitab Wahyu. Nah, dua murid inilah sebenarnya menggambarkan orang Kristen. Petrus itulah gambaran yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan tipikal orang dalam Taurat itulah mengandalkan kekuatan sendiri. Dia berkata, pada saat itu Yesus berkata, sebentar lagi imanmu akan goyah semuanya. Lalu Petrus berkata apa? Tuhan, walaupun seluruhnya ini nanti akan goyah imannya, aku tidak akan goyah. Aku akan setia sampai mati, siap masuk penjara. Apakah Yesus senang? Tidak. Yesus berkata apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Saudara tahu ayam berkokok artinya apa? Bergantinya hari. Berapa Ibu ya? Kalau zaman dulu di kampung, kuku-kukuruk. Oh, pagi udah datang. Berapa Ibu ya? Jadi, Yesus berkata, sebelum berganti hari, pagi muncul, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Jadi artinya masih malam yang sama itu. Dia menyombongkan dirinya, berkuar. Dia tetap setia sampai mati, sampai masuk penjara. Nyatanya, malam itu belum berakhir, ayam belum berkokok. Dia sudah menyangkali Yesus 3 kali. Aku tidak kenal dia. Siapa itu? Padahal yang nanya hamba, bukan tentara itu Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas kelihatan dia penyangkalannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu, aku bersumpah. Sampai bersumpah-nyumpah Bapak Ibu. Nyumpah-nyumpahin. Dia tidak kenal Yesus. Padahal 3,5 tahun dia jalan sama-sama. Ya sebentar. Iya. Bahkan yang terakhir, ketiga kali, kamu pasti bersama dengan dia. Dari logatmu, dari bahasamu kamu orang Galilea. Orang Galilea itu kelihatan banget, kedengaran banget bahasanya berbeda dengan orang Yudea. Galilea itu di atas, di Danau Tiberias Bapak Ibu. Ini bukan orang Israel murni, kebanyakan non-Yahudi. Karena itulah bahasanya campur-campur Bapak Ibu. Sedangkan kalau Yudea ini relatif murni. Itu ada Yerusalem, ada Bethlehem. Bahkan sampai sekarang Bapak Ibu, kalau saudara pernah ke
Israel ini udah mendekati Yerusalem, langsung saudara lihat bedanya orangnya. Orangnya sudah pakai topi hitam, jubah hitam, jambangnya bercabang gitu Bapak Ibu. Iya. Sedangkan di Danau Tiberias nggak ada itu. Itu daerah non Yahudi banyakan. Orang Romawi, orang apa dulu situ. Makanya juga danau itu disebut Danau Tiberias. Tiberias itu salah satu nama kaisar Romawi, Tiberius. Jadi itu memang daerah non Yahudi. Karena itulah logat mereka itu langsung ketahuan. Tapi itu Petrus menyangkali. Kenapa dia menyangkali? Karena dia mengandalkan kedagingannya untuk mengasihi Yesus. Dan Yesus berkata apa? Daging itu lemah. Itulah sebabnya ketika dia mengandalkan dagingnya, pasti dia lemah, pasti dia takut. Dan ujungnya dia menyangkali Yesus 3 kali. Lalu yang kedua, tipikal yang kedua orang Kristen adalah Yohanes. Nah ini tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan dagingnya, tapi dia mengandalkan roh, kasih Allah, kasih Yesus bagi dia. Itulah sebabnya dia menulis Injil Yohanes. Dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Sebenarnya seluruh murid dikasihi, tapi dia yang benar-benar menyatakan bahwa dialah murid yang dikasihi Yesus. Dan hasilnya apa? Dia kuat. Roh itu kuat. Sehingga apa? Saudara tahu? Hanya dialah satu-satunya Yohanes yang berani berdiri di bawah kaki salib Yesus. Seluruh murid yang lain lari kabur dari kejauhan melihat. Penakut. Kenapa? Karena tidak mengandalkan roh. Roh itu kuat. Kalau saudara kita andalkan roh, pastinya saudara kuat. Dan Yohanes kuat. Sehingga di bawah kaki salib Yesus, dia tidak ada takutnya. Dia setia sampai bawah kaki salib Yesus. Itulah sebabnya Tuhan menghargai dia luar biasa. Dia dianggap sebagai saudara. Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu. Di kaki salib Yesus terjadinya. Berapa Ibu ya? Dan juga apa? Dia juga diberkati, dia tidak mati menderita. Dan kemudian dia juga sempat naik ke surga ketika dia masih hidup. Nggak ada murid lain naik ke surga ketika dia masih hidup, Bapak Ibu. Benar, nggak ada, kecuali Yohanes. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, kalau saudara ingin kuat, jangan andalkan kedagingan saudara, tapi hari ini kita kuat, andalkan roh di dalam kita. Andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Dipastikan kita kuat dan dipastikan kita juga hidup berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.